صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به العلوم في الدارين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Nurul Falah semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus DKM Bapak Haji Makroni serta bendahara sekretaris dan jajarannya, akhirnya Kiram Bapak Ustaz Sin yang telah memimpin sholat maghrib berjamaah, orang tua kita Bapak Haji Saiman, dan para sesepuh bini sepuh, para asatidz yang hadir pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nasihat kepada Imam Nawawi bahwasanya manusia kalau sudah masih menganggap ada musuh yang di hadapannya ataupun di sekelilingnya itu lebih hebat, maka pertanda kita semuanya belum bisa mengenali diri kita sendiri. Maka kalau orang sudah mengenal dirinya sendiri, maka tidak ada musuh ataupun satu yang lebih hebat kecuali dari melebihi diri kita masing-masing. Kita lanjutkan wal maqalatul qasi'atu, ada maqalah yang ke-9. Qala Jibril alaihi salatu wassalam, berkata sapa Jibril alaihi salatu wassalam, ya Muhammad. Jibril memanggil kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isma syikta fa innaka mayyitun. Artinya uripo sira kabeh maing perkara syikta kang ngarepake sapa sira kabeh. Jadi perintahnya malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kalau kalian semuanya itu hiduplah semaunya kamu. Ibaratnya kalau bahasanya dilihat itu kayak melulu, Pak. Kalau bahasanya Arab itu istidrot, artinya istilahnya dilulu kalau Gusti Allah. Jadi perintahnya ismasyita. Fa innaka mayyitun, fa innaka maqasatan lisira iku mayyitun, bakalan mati. Jadi kalian semuanya hidup di muka bumi ini, kata baginda Rasulullah, hiduplah semau kamu. Toh kita semuanya bakalan mati. Makanya ismasyita fa innaka mayyitun li'anna akhiral hayyi iku mayyitun. Li'anna akhiral hayyi mati. Akhir daripada kehidupan adalah mati. Yang kedua, kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah, wahkum masyita fa innaka mufariqu. Wahkum, jadi itu ahabba yuhibbu, wahkum itu artinya perintah fi'il amr. Jadi lan demeno sira kabeh making wong sita ingkang ngersakake sapa sira, fa innaka mongko satemene sira iku mufariquhu. Jadi cintailah apapun yang kamu senangi. Toh fa innaka mufariquhu, apa yang selama ini kamu senangi, kamu sayang, kamu sifat itu bakalan dipisahkan. Benar apa benar, Pak? Coba kalau kita cinta itu jangan terlalu dalam. Nanti kalau dikecewain bakalan sakit hati. Makanya kalau sakit gigi lebih baik katanya daripada sakit hati.
maunya ya dua-duanya nggak sakit hati dan nggak sakit gigi. Makanya itu Pak, istilahnya kalau orang mahabbah cinta kepada sesuatu jangan melebihi batas kewajaran. Karena apapun yang kita cintai ini bakal akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika anak muda berpasangan, istilahnya ibaratnya pengantin muda lah Pak, pengantin baru di depan orang tuanya itu mesranya luar biasa, pasti ada yang tersinggung. Benar apa benar Pak? Karena ada di depan ibu ketika melihat anaknya lalu apa istrinya berlebihan, itu pasti wis lali karo tuane karena melu berbone. Benar apa benar Pak? Itu orang tua. Makanya kalau ibaratnya mesra di depan orang tua pasti ada yang tersinggung, terutama ibu. Kalau bapak biasanya cuek. Tapi karena apa? Yo, saiki wis duwe babon lali karo wong itu. Makanya itu tadi ada yang disakiti hatinya. Makanya bapak-bapak ini anak-anak muda yang masih ini, nanti kalau punya istri, kalau bermesra jangan di depan ibumu. Karena apa? Ibumu akan merasa tersinggung. Karena ya dulu siapa yang didik, sekarang giliran punya istri mesranya luar biasa. Karena di depan ibu, makanya ibunya akan merasa tersinggung. Makanya itu tadi kalau senang tapi jangan melebihi batas. Makanya itu tadi terutama waktu masyidah fa'innaka ufariquhu, semuanya apa yang kamu cintai, apa yang kamu senangi pasti akan dipisahkan dengan kita. Mufariqun artinya akan dipisahkan man kepada orang cinta yang bersaya sokongan bil mauti kelawan kematian. Makanya jadi kalau anak muda cintanya itu tadi sehidup semati. Giliran istilah yang rata-rata banyak kan laki-laki dulu yang dua-dua itu istrinya karena meninggalnya sudah waktu maghrib nginep satu malam, tapi nggak boleh ditaruh di kamar tidur. Bener apa bener Pak? Paling banter di depan kamar tamu. Bener apa bener? Dulu waktu muda katanya si hidup semati, kemana engkau pergi akan aku ikuti. Giliran yang istilah duluan itu tadi, cuma hanya kita semalam saja, itu nggak boleh masuk di kamar, pasti di ruang tamu itu. Makanya itu tadi jangan melebihi kapasitas, karena semuanya itu akan dipisahkan dengan kematian. Makanya kita semuanya ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta titipan, terus ilmu titipan, rumah titipan, mobil titipan. Makanya mobil walaupun memang nanti ketika meninggal gak bakalan dibawa mobilnya kita punya, pasti disewai ambulan. Makanya itu dari semuanya jangan ini. Makanya karena kalau ada yang ngambil itu nggak terlalu parah, istilahnya sakit hatinya. Jadi biasa-biasa aja. Artinya ya mahabbah, cinta, senang. Siapa yang nggak senang duit, siapa yang senang harta. Tapi jangan melebihi kapasitas. Makanya itu tadi masih tahu. Wa'mal masih tafainna kamat zimun bihi. Wa'mal gawe ngamal sira kabeh mak ing perkara silaina sita kang marsake sapa sira. Fa inna ka mongko sak temne sira iku mazibun bakalan dipisahkan bihi kelawan ma. Jadi berbuatlah kalian semuanya, mau ngamal silakan,
nggak mau amal juga sih silakan. Tapi segala sesuatunya itu akan dipisahkan. Di annal ibadi, sesungguhnya seluruh kaulah, seluruh hamba iku majrimuna bi amalihim, majrimuna bi amalihim, akan dipisahkan dengan amal perbuatannya. In khairan fa khairun, maka ketika orang itu amal yang baik, maka hasilnya kebaikan. Fa inna syarran fa syarrun, apabila kamu menanam kejelekan, yang kamu terima adalah kejelekan juga. Orang nandur itu pasti mundur, tapi orang tahu nandur kepingin mundur. Tapi sebaliknya, nandur pagi tumbuh pagi, nandur delik tumbuh delik, nandur jagung tumbuh jagung. Dene suket ora ditandur kok tumbuh, kok tumbuh. Tapi karepe belo, karepe patani juga mau tumbuh rumput. Tapi caranya Allah itu tadi ngasih orang yang tidak punya garapan, istilahnya gak punya penghasilan. Akhirnya orang yang tidak punya pekerjaan suruh kerja nyabutin rumput. Itu cara Allah memberikan rizki. Benar apa benar Pak? Lah kalau mau aja ibaratnya nanam tapi jangan ada rumputnya. Nah, terus fakir miskin, orang yang tidak punya garapan, terus rezekinya dari mana? Makanya Allah itu adil. Yang gak adil itu orang dewi. Benar apa benar? Dikasih banyak sedikit kepengen banyak. Setelah dikasih banyak, lupa. Makanya orang itu Pak kalau punya cita-cita sebelum tercapai, itu semuanya tersusun rapi. Saya nanti mau amal, saya mau sedekah, saya mau nyantuni anak yatim piatu, saya mau merdekakan fakir miskin. Itu ketika orang belum sukses. Tapi ketika semuanya sudah ada, wah, salah kurang apa? Dulu rajin 5 waktu. Ketika diurangkan oleh Rasulullah, gara-gara dimodalin kambing, istilahnya kambingnya terlalu banyak. Makanya kata Sayyidina Ali, kita ini harus belajar afdhalul ilmu ilmuhan. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang kita kerjakan. Makanya ingat, kalau kita ini punya duit misalkan Pak 100.000, engkau amalkan yang 25.000. Kalau punya duit 100 juta itu dikurangi 2,5% berarti berapa Pak? 1 jutanya 25.000. Makanya kalau andai kata kamu 25.000 itu kan paling maruzak nabung yuk fikun. Jadi hanya sebagian hartamu harus kamu amalkan. Tapi kata Sayyidina Ali, artinya kalau kalian sudah bisa andai kata punya uang 1 juta, kamu bisa membagi 4. Dibagi 4 berarti 2,5. Sekali-kali 2,5-nya itu kamu sedekahkan, kamu tasarrufkan. Maka semuanya itu nanti akan ada imbalannya, akan ada pahalanya. Karena walaupun hanya 1 kali, tapi sudah pernah belajar, sudah pernah mengamalkan apa yang disampaikan oleh sahabatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu latihan Pak. Istilahnya, kalau kita misalkan gaji UMR diambil Pak, ibaratnya dibagi 4, 5 juta dibagi 4, berapa Pak?
Dua. Lah itu semuanya kalau dipikir ya ini, tapi sekali-kali kamu kerjakan supaya apa, nanti tidak ada tuntutan. Gitu loh. Makanya kita semuanya ini belajar ibaratnya berinfak dan bersedekah. Lalu kalau misalnya itu sudah kamu kerjakan, minimal bagaimana rozaqnahum yunfiqun fil laili wan nahar. Artinya kamu mengamalkannya baik pada siang hari maupun malam hari. Makanya ketika mau istilahnya walaupun sekali itu Pak tadi baru atau tadi da'awi, lepas dari tanggung jawab. Ini ilmu, jadi supaya kita semuanya mengerti walaupun hanya sekali, nanti di hadapan Allah bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Sudah pernah mengamalkan apa yang disampaikan oleh sahabatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ini, kalau pertama itu kan hitung terjemahan lagi istilahnya. Padahal rezeki itu kalau orang yang semakin memberi faliyazdat, maka Allah akan tambah. Jadi kelihatannya di dompet itu yang kurang, pada dasarnya itu nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu tadi, niatkan kalau orang bersedekah itu jangan hanya untuk dirinya, untuk istri dan keluarganya. Keluarga bukan hanya yang hidup, tapi kepada kedua orang tua, kakek, nenek. Jadi tidak akan mengurangi dari pahala yang kita amalkan. Minggu ini ayat kusol tidak akan pernah mengurangi pahala kita bersedekah. Makanya orang hidup ini kan tergantung niatnya, Pak. Kalau ilmunya kemarin sudah saya sampaikan, syariatnya jalan, hakikatnya jalan. Makanya mencapai yang namanya sufi. Sufi itu bersih hatinya. Maka tingkatannya adalah abid. Lalu yang kedua alim. Abid itu orang yang ahli ibadah. Lalu tingkatan meningkat yang kedua alim, orang yang mengerti ilmu. Kalau sudah mengerti ilmu, jadi menjadi orang yang zahid ataupun zuhud. Kalau sudah zuhud, jadi makrifat, paham, mengerti, mengenal dengan Allah, mengenal dengan dirinya sendiri. Makanya kalau ini berdasarkan ilmu, makanya disiplin ilmu itu penting. Jadi bukan wasilah mau ada surga, enggak ada surga, tetap kita beribadah kepada Allah. Karena tadi sudah meliputi tingkatannya orang abid, orang alim seperti ilmu. Lalu jadi orang itu kalau mau sampai di makrifatnya Allah tanpa ilmu juga nggak akan bisa. Karena itu semuanya harus step by step, satu demi satu. Nggak bisa orang main asal kita pikir aja, tapi tanpa ada ibaratnya runtutannya, nggak ada yang ijazahi, nggak ada yang nuntut, nggak ada istilahnya musalsalnya, ibaratnya sanadnya tidak sampai ke gurunya, sanadnya tidak sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu tadi, kalau kamu berbuat baik, kebaikanmu itu akan kamu undur, akan kamu peroleh. Tapi kalau kamu berbuat yang jelek, maka kejelekan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi fa'in asyara fasadu. Wal maqalatul asyiratu, ada permakulah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafain ada 3 bagian. Jadi ada 3 golongan. Yudhilluhumullahu ta'ta dhilla arsyihi, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang pada hari itu tidak ada istilahnya payung, tidak ada wasilahnya. Jadi di orang-orang pasar itu nanti semuanya orang bingung, bagaikan kayak beras dingin teri. Nanti orang seperti orang itu mau masakan, dicari yang gabah itu tahu, gabah itu belum terkupas itunya, makanya dicari itunya, seperti diayunkan semuanya. Makanya semuanya itu nanti akan menjadi saksi siapa yang akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yaumadillah illa dilluhu, artinya tidak ada payung, tidak ada yang akan menutupi langit, karena hanya jedanya antara matahari dengan bumi hanya satu jengkal. Nah, terus piye tangi Pak, itu nggak bisa kita bayangkan. Makanya itu semuanya itu tidak akan menimpa, tidak akan terjadi kepada diri kita asalkan mau mengamalkan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayaumul kiamati, artinya pada hari kiamat. Yang pertama, al-mutawadhi'u fil makani. Al-mutawadhi'u utawi wong kang padha amalane wudu, kerjaake wudu, al-makanihi ing waktu adem. Artinya kalau orang yang dingin-dingin, istilahnya jam 3 bangun karena musim hujan, Jakarta nggak dingin banget, di kampung dingin. Tapi kita selalu lidawamil wudu, selalu melanggengkan, melestarikan wudu. Maka bagi orang yang mendawamkan wudu, satu, Allah akan jamin keselamatannya dari telur, tenung atau sesuatu yang banyak. Jadi Bapak itu punya musuh sehebat apapun, kalau nanti kata ibaratnya ditenung orang, diteluk orang, itu tidak akan mempan, asalkan Bapak Ibu semuanya selalu mendawamkan wudu. Karena barang yang namanya setan tidak akan pernah menyentuh pada sesuatu yang bersih, orang yang suci. Makanya Pak, saya punya teman, waktu itu karena memang menyepelekan sesuatu ya Pak, karena menjadi Bali itu kan terkenal orang ini. Lalu dia itu istilahnya ya dikatakan orang kurang ajar. Ya namanya itu tempat kepercayaan mereka, lalu dikencingin. Akhirnya sampai ke rumah itu kayak orang gila. Lalu perutnya juga kembung. Itu kalau bahasanya Bali itu lica itu lebih dahsyat daripada kita. Karena saya dulu di Situbondo, Blok aku pernah di pesantren di sana Pak. Jadi antara sebetulnya kalau orang mau jahat itu kan Quran itu bisa buat jahat Pak. Saya itu sampai teman saya anak khususnya diajarin kayak gitu. Cuman saya itu nggak mau cuma hanya ngertiin aja Pak, prakteknya itu Quran dibaca. Nanti kalau sudah kita baca, lalu siapa yang kita ini hanya istilahnya batin seseorang itu Pak, dia itu akan kebingungan. Karena itu pernah istilahnya dipraktekkan oleh khususnya. Saya diajarin lebih bagus, saya memang lihatnya nggak seperti itu. Nah, lebih dahsyat lagi itu kalau lincah. Kalau lincah ini bahasanya Bali. Itu ibaratnya yang namanya kayak tali-talian itu Pak, yang dilempar-lempar api apa semuanya. Itu lebih dahsyat. Makanya itu semuanya itu terdorong oleh setan. Makanya orang yang artinya saya bilang sama teman saya dulu sopir dibawa oleh bosnya ke Bali, akhirnya semuanya apa Pak? Kalau kamu mau
sembuh, kamu minta tolong sama yang punya, minta maaf. Karena mencingin tempat walaupun apapun dipercayakan biar deh salah kan, orang salah. Kalau andai kata kamu itu gak minta maaf, sampai kapanpun gak bakalan kamu sembuh. Kata, masa Pak Ustaz kayak Tuhan aja. Lah, kita ini kan kasih tahu. Artinya sebagai teman, sebagai kawan, karena sering curhat. Artinya karena doa dosa dengan Allah kami istighfar diampuni kan. Tapi kalau kamu istilahnya menyepelekan orang, lalu dia belum itu belum ikhlas, itu selalu dipikirin kapan kamu iman. Istilahnya, yang namanya terus itu gak akan mematikan orang sebelum memang takdirnya itu musababnya dari sesuatu. Maka yakin dan percaya akhirnya Pak kembali lagi minta maaf sama itu. Terus saya bilang kalau kamu setiap malamnya itu jangan sampai batal wudu. Ya akhirnya sembuh dengan sendirinya sendiri Pak. Itu akhirnya kapok orang itu. Makanya jangan menyepelekan orang apapun yang dipercayai dia. Artinya kan mereka percayanya. Tapi kamu jangan istilahnya musim dengan apa yang diyakini seseorang. Kan kita nggak boleh mengganggu istilahnya. Nah, karena itu memang tempatnya itu seperti itu Pak, barang-barang yang namanya setan. Ya kalau di Pulau Jawa ini Pak, kalau ibaratnya nggak ada yang babak alas, ibaratnya dulu yang para abaib yang istilahnya nggak masuk duluan, ibaratnya setiap orang itu datang ke kampung, hari itu datang sore mati, datang sore pagi mati. Karena apa itu tadi belum kuat. Makanya agar sesuatu itu tadi diantaranya kamu menganggap orang itu lebih hebat, sehebat apapun kalau kalian semuanya hatinya bersih, lalu dijaga wudhunya, maka semuanya akan sirna. Karena apa? Barang yang namanya setan itu tidak akan pernah bisa menyentuh kepada sesuatu yang bersih. Makanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih suci, maka tidak akan bisa menyentuh sesuatu yang tidak bersih. Itu makanya catat kalau orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti adalah di antara salah satu orang yang mendawamkan wudu walaupun dalam keadaan dingin. Makanya itu dipraktekkan sampai itu di hari kiamat. Lalu di dunia ini kalau orang yang selalu mendawamkan wudunya, makanya akan dijaga keamanannya, keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamu makalihi bifakir makri rohi, bifakir mimi difakat memnya makrohi, wakrohi dan roh, makanya makrohi pada waktu dingin. Fi awqatis safaqati. Artinya ketika waktu yang namanya musim dingin, artinya dingin. Wa ya aqatil barati, yang namanya sakoti itu adalah pada waktu musim dingin. As-satiti banget yang benar-benar dingin. Coba kalau dulu pernah saya di Bandung Pak, ngajak di pas Sapan itu Egan Tengah. Itu kalau jam segini gitu ngajar Pak, tanpa pakai AC, tanpa ini dinginnya subhanallah. Tapi sekarang mereka dingin seperti dulu tadi, karena udah banyak gedung-gedung yang menjulang lagi. Dulu waktu tahun 1997 Pak, saya pernah ngajar di Egan Tengah di komplek tentara Secapa itu. Jadi saya ngajar di sana itu selama 7 bulan waktu itu. Tapi kalau setiap habis maghrib begini yang ngaji kayak bapak-bapak ini, itu dinginnya pada nggak ada AC-nya. Apalagi kalau waktu malam
sholat subuh, subhanallah, ibaratnya dinginnya itu luar biasa. Tapi kemarin saya tahun 2010 ke sana Pak, udah nggak kayak dulu, udah berubah karena perubahan ini lingkungan, ya, udah nggak seperti yang dulu. Wal masyi ilal masajid fil dhulami, wal masyi utawi wong kang lumaku ilal masajid di maring pira-pira masjid fil dhulami ing dalem peteng. Artinya gelap-gelap waktu subuh itu kan. Sekarang ada listrik Pak. Sekarang semuanya terang. Di kampung juga terang. Jadi kalau waktu ibaratnya menjelang subuh, orang yang berjalan kaki menuju masjid itu adalah Allah akan lindungi ketika pada hari kiamat. Jadi bukan hanya orang yang pada hari kiamat akan, tetapi di dunianya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di sholat karena untuk mengerjakan sholat ma'al jama'ati kelawan sholat berjamaah. Jadi karena pagi-pagi menuju ke masjid, gelap-gelapan jalan kaki walaupun jauh dalam kegelapan, maka itulah orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hari kiamat. Makanya orang yang sudah bisa menjaga sholatnya 5 waktu itu Pak, makanya tidak akan pernah istilahnya kekurangan duit, kekurangan ibaratnya makan bahan pokok. Ya delalai Pak, istilahnya duit karet kilo Allah kasih kembali. Gak cukup dari istilahnya uang. Dan saya udah pensiun Pak, dari mana? Ya namanya Allah itu kan gak bisa kita dikte. Duit itu dari mana saja, asalkan jangan selalu mahabbah dengan sesuatu yang berlebihan. Karena apa? Kalau sudah berlebihan itu nanti istilahnya mufarriqatun, artinya ada pembatas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk butuh, tapi nggak terlalu kita ibaratnya obsesinya terlalu tinggi. Karena apa itu Pak? Semuanya itu tadi menerima sikoh birizki, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antaranya orang yang kedua adalah orang yang berjalan menuju masjid pada waktu malam ataupun kegelapan, maka itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Yang ketiga, wapun bibul jami, wapun bibul utawi wong kang aweh makan al-jami wong kang podo lapar. Jadi memberi makan kepada orang yang lapar. Karena orang yang lapar itu tak mau dikasih dengan tempe, mau dikasih dengan tahu. Kalau orang yang sedang lapar pasti enak. Maka orang tua saya dulu wengondo oseng enak, turu mangan oseng enak, turu oseng kepenak. Pesan orang tua cuma itu Pak. Hanya turu sing enak, kalau makan juga enak. Artinya piye? Jadi kalau tidur itu kalau enak, kalau kita sudah kantor. Makan pun itu enak kalau kita sudah lapar. Benar apa Pak? Coba habis ngaji begini Pak, nanti lapar sampai rumah, mau makan apapun pasti enak. Tapi kalau masih ibaratnya kenyang makan, itu namanya berlebihan. Karena apa? Kita semuanya itu sudah sepuh yang menjaga. Artinya menjaga itu dalam arti nggak kayak dulu masih muda, nafsu. Sekarang udah, artinya hanya untuk kekuatan ibadah. Hanya untuk agar kita ini tidak kosong, ibaratnya lambungnya, perutnya, lalu masih bisa beribadah kepada Allah.
Allah, bukan menuruti hawa nafsu. Nah itu tadi, kalau tiga hal yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada waktu itu tidak ada lindungan dari siapapun, dari perbuatan apapun, kecuali hanya tiga orang. Tadi tiga orang itu tadi adalah termasuk orang yang menjalankan wudu. Yang kedua adalah orang yang malam-malam subuh mau berangkat ke masjid. Yang ketiga orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Sebetulnya mudah semua, Pak. Cuma prakteknya susah. Benar atau benar? Itu setiap hari. Makanya ini bagian daripada ilmu. Tadi kalau sudah tahu ilmunya pasti niat. Karena apa? Ibaratnya kita walaupun batal wudhu lagi, istilahnya. Ini setiap kita mau ngerjain apa, mau berangkat pergi wudhu dalam keadaan wudhu. Jadi kalau wudhu itu jangan hanya mau berangkat ke masjid. Artinya di rumah pun mau berjalan kemanapun kita dalam keadaan suci. Walaupun nanti di tengah jalan itu batal, artinya ya singgolan karo bojone ibaratnya. Lalu ibaratnya juga kentut, itu nggak ada masalah. Yang penting niatnya kita adalah untuk melaksanakan perintah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Pak ya? Saya udah ulang-ulang. Wal maqalatul hadiyata asyara, adapun makalah yang ke-11. Kila dikatakan li Ibrahim kepada Nabi wa Ibrahim alaihissalam. Li ayyi syai'in fatahidu kallahu qalilan. Li ayyi syai'in krono suci-wici, krono apa maksudnya? Itu kan istifham, artinya pertanyaan. Wahai Ibrahim, kenapa kalian itu menjadi kekasih Allah? Itu namanya istifham. Artinya kenapa sih kamu kok bisa dekat dengan Allah? Ya dengan ibadah. Kenapa sih kamu sampai di masjid? Oh tadi untuk berjamaah. Dan makanya segala sesuatunya itu ada wasilah. Jadi kalau tanpa wasilah nggak akan bisa mau ke ngurus sesuatu ke kelurahan harus lewat Pak RT. Benar apa benar Pak? Habis Pak RT Pak RW. Lalu ke Pak Lurah. Coba kamu bawa dokumen tanpa ada rekor dari RT, kira-kira tanda tangan ini nggak ada. Makanya itu tadi Nabi Ibrahim pada waktu itu ditanya kenapa Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan wala kana hanifan musliman. Makanya Nabi Ibrahim itu sebagai bapaknya orang Islam. Selain orang Islam itu adalah punya bapak namanya Nabi Ibrahim. Orang Yahudi juga meyakini Nabi Ibrahim sebagai bapaknya. Umat Nasrani juga sebagaimana dia mengakui sebagai bapaknya. Makanya Allah itu nyatakan di dalam Al-Quran untuk menegaskan bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan bapaknya umat Yahudi, bukan bapaknya umat Nasrani. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah pembawa agama yang hanif, yang lurus, yaitu dinul Islam. Makanya Rasulullah itu penyempurna, artinya semuanya mengikuti dari nasabnya. Rasulullah itu kan dari bapak kakeknya itu kan juga Nabi Ibrahim punya anak Ismail itu sampai nasabnya kepada Rasulullah yang dari Azar bapak ibunya itu kalau Hajar sama Sarah yang dari Sarah itu adalah
Nabi Syuaib, Nabi Ses, Nabi Harun, itu Nabi Musa, Nabi Isa. Ibaratnya punya ibu dua, tapi sama-sama ibunya punya keturunan, tapi nasabnya itu semuanya menjadi orang-orang soleh. Menjadi, makanya kalau kita meniru itu tadi, niru Nabi Ibrahim alaihi salam, karena tidak ada perpecahan di antara satu dengan yang lain. Makanya termasuk yang dari Sarah itu adalah Ismail turun-temurun sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa dijadikan Khalilullah, artinya kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala jawab Nabi Ibrahim, bisalah sampai Asia kalawan telur perkara. Jadi sebab Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, itu sebab ada 3 perkara. Pas-pasan. Terus besok dilanjutkan. Pak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit demi sedikit masuk di dalam sanubari, sehingga walaupun nggak hafal hadisnya minimal sudah benar. Karena apa Pak, kalau ibaratnya suruh bawa kitabnya nanti bingung juga kalau ada harokatnya, istilahnya biaya konsol, karena itu kan butuh ilmu. Kalau ibaratnya nakusoro, lalu batik ma'ani tasrid, kenapa istilahnya harus ngerti, ibaratnya ilmu kalam. Lalu ayat mendekatkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini dijadikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal telah kita menghadap Allah, mudah-mudahan diberikan keberkasan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan ketika kita nanti dikumpulkan yaumul mahsyar, nanti jangan sampai kita terlewatkan semuanya teman-teman kita yang ada di kanan kiri kita, yang belum ada pasti akan, ibaratnya kalau orang hilang pasti akan kalau temen ini kok nggak ada, padahal dulu satu sama-sama di majelis. Sebab apa nanti akan ada, ibaratnya sebab musababnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti berkumpul bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang punya maaf dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.